الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Mukhalafatuhu lil hawadis, sifat yang wajib bagi Allah secara akal ada, yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Maksud bersalahan kada sama. Maksud kada sama berbeda dengan segala yang baharu. Jadi Allah itu berbeda dengan segala yang baharu. Baharu itu maksudnya yang baru dijadikan. Bahasa Arabnya lil hawadis. Yang baru dijadikan itu yaitu makhluk. Nah, maka Allah wajib bersifat yaitu berbeda dengan makhluk. Kada sama dengan makhluk. Ujar orang Banjar, Allah Ta'ala itu kada ada sesamaannya. Nah, sifat kada ada sesamaannya bagi Allah dengan apapun dan siapapun, itu hukumnya wajib bagi Allah, yang disebut mukhalafatuhu lil hawadis. Mustahil, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Maksudnya ada yang menyamai atau sama. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan yang baru. Maksudnya sama dengan makhluk. Nah, pada dalilnya firman Allah Ta'ala, ini disebut dalil nakli, dalil yang ada tulisannya. Laisa kamislihi syai'un. Nah, ini Quran. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, tiada seumpama sesuatu. Jadi Allah itu kada ada sama dengan sesuatu apapun. Yang apapun itu makhluk. Nah, ini Quran sudah mengadakan. Jadi Allah kada ada sesamaannya. Sedangkan dalil akalnya itu banyak benar. Pian kan bisa maulah dalil akal seorang. Contoh misalnya, nah, secara lebih mudah dipaham. Pian maulah gaduduh, tahu ya gaduduh lo kok isgur. Pian menyangga gaduduh, menyangga gaduduh, tuntung gaduduhnya. Nah, lalu gaduduh yang sapiring itu pian bawa ke kamar, ke parak caramin yang di lemari yang ganal itu. Nah, pian becaramin, gaduduh dicaraminakan juga. Kalihatan muha pian, kalihatan gaduduh sapiring. Nah, lihati samakah pian lawan gaduduh belain kah? Coba lihati pian bicaramin dulu. Gaduduh juga ada sifat dan bentuknya, pian juga kada sama lah. Amun dipadahkan gaduduh nintu iya pian iya gaduduh, aneh dan lucu. Dan pian pun bisa sarik amun pian dikiau orang gaduduh. Mana ti utuh gaduduh aja. Sarik tuh, orang naran bagus benar. Muhammad Zakaria naran bagus benar kok. Di kiau si gaduduh, kada katuju kita. Nah, sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Khaliq yang menciptakan. Sedangkan alam semesta dan apapun yang ada isi-isinya ini makhluk yang diciptakan.
mustahil Allah sama dengan ciptaannya. Nah, itu secara akal sudah. Yang penjahit berisi jahitan, penjahit kada kawa disamakan. Paman pintol, walaupun disebut paman pintol, paman pintol. Jangan dipadahkan pintol ya paman. Walaupun kita mengiausidin pintol singgah aja. Nah, paman. Nah, maka itulah Allah dengan segala makhluknya. Haram hukumnya kita menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk ini diciptakan oleh Allah. Nah, itu dalil akal naranya. Jadi dalil akal ini mudah aja. Wih, ini bujur juga tujuh. Nah, paham sudah kita tuh, idrak sudah. Artinya akal kita kadang menyalahi dengan dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Pas klub ya kita. Nah. Lalu para ulama pun lebih menjelaskan secara rinci. Kada samanya Allah dengan makhluk itu pada 3 perkara. Ini wajib hafal. Lah, Allah tuh kada sama dengan makhluk pada 3 perkara. Pertama dulu, Allah berisi zat, makhluk pun berisi zat. Ya, kalau Allah ada zatnya, makhluk pun ada zatnya, tapi zat Allah ada sama dengan zat makhluk. Kalaunya zat makhluk ada bandanya, ada bentuknya, ada ukurannya, Allah kada kayak itu. Kalaunya zatnya makhluk bertempat, berarah, berhajat kepada tempat dan lokasi, imbah itu pulang bawarna, Allah kadang kayak itu. Kalau zatnya makhluk bisa ditatak-tatak, bisa bersambung-sambung, zat Allah kadang kayak itu. Nah, apapun yang menjadi sifat bagi zat makhluk, Allah kada kayak itu. Nah, lalu kayak apa zat Allah Ta'ala? Orang dibetakun, amun kada sama dengan makhluk kayak apa zat Allah Ta'ala? Jar kita kada ada sesamaannya. Ada kayak apa garang? Ya kada ada sesamaannya teh. Adang dulu nah. Di tengah orang banyak mengkita 4 mata, kalau pina lain jawabannya berubah. Kayak apa zat Allah Ta'ala? Sama kada ada sesamaannya. Nah, kada ada sesamaannya. Kada kawa zat Allah dirupa-rupakan seperti zatnya makhluk. Kenapa kayak itu ya? Karena zatnya makhluk diciptakan. Mustahil sama dengan yang menciptakan. Mustahil gaduduh sama dengan yang tukang ulah gaduduh. Nah, mustahil pancuk sama dengan Aci Nonor yang mau ulah pancuk. Kada sama. Nah, sekarang aku bertakun pulang aja. Ini jawabannya wajib kamu jawab. Kenapa Allah kada ada sesamaannya dengan makhluk? Kenapa Allah kada sesamaannya dengan makhluk? Iya tadi jawabannya karena Allah yang menciptakan makhluk. Nah, ya kalau karena Allah yang menciptakan makhluk, maka disebut kada mungkin, mustahil Allah sama dengan makhluk. Amun kayak itu, siapa yang tahu dengan Allah? Yang zatnya nang kayak apa? Jawabannya la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui zat Allah melainkan Allah itu sendiri. Nah, di jawabannya habis sudah tuh. Lalu pian bertakun pulang, kenapa aja hanya Allah yang tahu aja? Bungolnya wanita kita. La ya'lamuhu illallah. Kada ada yang mengetahui zat Allah melainkan Allah itu sendiri. Titik sudah tuh. Lalu jangan lagi dikarasi, dikajal dengan pertanyaan-pertanyaan, karena kita yang gigilan akhirnya. Karena akal kita, panca indera kita itu kada sanggup memperdapati zatnya Allah, hakikat dari kunhi zatnya Allah kada sanggup. Nah, pahamai dulu nih lah. Nah, jadi seandainya ada orang bertakun nang kayak apa aja zat Allah Ta'ala aja, kita kada ada yang tahunya melainkan Allah itu sendiri. Karena kita melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu, yang mukhalafah lil hawadis, tapi di surga. Nah, itu pun bila kita masuk surga. Dan ternyata kada sabarataan penduduk surga melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kenapa bisa kayak itu? Surga. Kenikmatan yang paling nikmat, yang paling puncak tuh melihat zat Allah di dalam surga. Kalah nyamannya dengan bidadari, nyamannya dengan makanan, bangunan yang indah-indah tuh kalah dibanding melihat zat Allah yang di surga itu.
Nah, itu pun bukan Allahnya yang berada di surga, tetapi kitanya yang berada di surga. Nah, makhluk ada tempatnya, karena zat makhluk ini mahajatakan tempat. Coba kan kita mau kada ada tempat kayak apa? Maawang-awang kada bisa. Superboy aja ada saatnya turun ke bawah. Ya kalau kada maawang-awang terus bang. Nah, jadi makhluk ini berhajat kepada tempat, itu sifat makhluk. Allah bang kada berhajat kepada tempat. Kenapa bisa kayak itu ya? Karena tempat itu ciptaan Allah. Tempat ciptaan Allah, arah ciptaan Allah, waktu ciptaan Allah. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Jadi Allah kada berhajat dengan waktu, kada memerlukan tempat. Amun kita perlu dengan waktu. Jam berapa sudah nih ya? Perlu waktu. Kalau Allah kada, karena waktu dan tempat, masa dan zaman bagian dari makhluknya Allah. Timbul pulang pertanyaan, di mana Allah Ta'ala? Kalau bang apian batakun kan di mana Allah Ta'ala? Maka jawablah dengan tegas, Allah kada bertempat sebagaimana makhluk berhajat kepada tempat. Karena tempat dijadikan oleh Allah. Kalaunya Allah kada bertempat, berarti Allah tidak berada di belakang sesuatu pun. Allah tidak berada di muka sesuatu. Sesuatu itu apa aja? Allah tidak berada di bawah sesuatu. Allah tidak berada di atas sesuatu, apapun sesuatu itu. Kenapa? Karena sesuatu adalah makhluk. Allah kada berhajat dengan makhluk. Allah tidak berada di dalam sesuatu. Allah tidak berada di luar sesuatu. Allah tidak berada di tengah sesuatu. Allah tidak berada di pinggir sesuatu. Allah tidak berada di sekeliling sesuatu. Karena segala sesuatu makhluk. Allah kada berhajat kepada makhluk. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Makhluk manusia nih, batangan. Allah kada seperti batangan tangannya makhluk. Walaupun tangan makhluk itu Allah ampunnya. Allah kada bermuha seperti makhluk. Walaupun muha-muha makhluk ini Allah ampunnya. Kalau pengen pian membaca di buku di Quran terjemah, pian baca sekalinya ada terjemahannya tangan Allah. Ya. Berarti Allah Ta'ala itu bertangan jua sekalinya leh ya. Gara-gara membaca seorang bang, baca seorang tangan Allah, aleh ya. Berarti bertangan juga Allah Ta'ala. Karena pulang pian membacanya disuruh pang kembali kepada Quran dan hadis. Kalau nukar Quran terjemahan baca ay, padahal bunga baca wajah Allah, bawajah juga Allah sekalinya leh. Nah ini sesat dan menyesatkan, hati-hati. Berarti Allah tuh bermuha juga leh ya. Kada, itu ada tafsirnya. Kada boleh kita mun sekadar membaca Quran disuruh, tapi mun memaham Quran baguru. Ada boleh membaca Quran disuruh lah jadi pahala. Tapi kalau memaham Quran baguru. Walaupun kita memaham seorang terjemahnya, dipaham seorang, jangan, karena bisa salah paham. Bila kada baguru, syaitan kaina gurunya, lalu jadi syaitan panang kayak ini pemahamannya kayak ini, lalu kita memaham seorang akhirnya jadi salah. Karena membaca pulang terjemahannya bang dibaca Tuhan bertempat di aras. Nah, dasar bujur. Sekalinya Tuhan tuh udah kayak kita juga bisa mengopi, mencongkong di aras, mengopin kayak kita juga tuh. Marotit jual mentapura. Nah, bapandiran di aras mengopi. Kayak itu kah Allah Ta'ala? Kada, itu makhluk. Sifat makhluk bertempat mencongkong. Allah kada seperti makhluk. Nah, maka pemahaman bertempatnya Allah di aras itu ada penafsirannya. Nah, jangan sampai kita memadahkan Allah Ta'ala bertempat. Kalau Allah dipadahkan bertempat, berarti sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala berbentuk. Karena hanya bentuklah yang berhajat kepada tempat.
Kalau Allah dipadahkan sudah berbentuk, berarti ada ukuran, ada besar, ada kecil. Kalau sudah ada ukuran, itu makhluk, sifat makhluk naranya. Sedangkan ukuran besar kecil itu diciptakan oleh Allah. Sebelum ada ukuran besar kecil, sebelum ada luas tempat dan handap tempat, sempit tempat, Allah itu sudah ada. Allah kada bahajat dengan tempat. Nah, sebagaimana makhluk bahajat dengan tempat. Jadi hati-hati membaca Quran, kah terjemahannya, kah hati-hati. Jangan asal belajar. Satu sudah. Jadi ini di akhir zaman nih, bila ada orang bertakun Allah tuh kayak apa zatnya, jawablah dengan tegas, kada ada yang tahunya melainkan hanya Allah itu sendiri. Sekalinya bertakun pulang si mocil nih, nang kayak gunung ke Allah Ta'ala aja, kada aja kita. Bah, nang kayak cahaya langit itu aja Allah Ta'ala, kada aja kita. Nang kayak pohon ganal, pohon binjai untuk Allah Ta'ala, kada aja kita. Nang kaya rumah ganal untuk Allah Ta'ala, kada. Nang kaya ini kaya itu kah, kada aja kita. Nyawan ini dia mesti menjawab kada. Sponsor dulu aja. Nyawan ini dia mesti menjawab kada. Nyawa suah barang bertamu lawan Allah Ta'ala, dia mesti menjawab kada. Ya kita, aku memang kada suah bertamu, tapi aku pinando. Di mana nyawa pinando? Pinando Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat 20 yang keempat. Orang pinando kada kawa dibunguli. Narannya gin pinando, pian tuh tahu duit harga 100.000 nang kayak ini ciri-cirinya. Dijulungi orang 2.000, ini 100.000, kada aja kita. Aku dimunguli orang. Nyawa hendak duit 100.000, dijulungnya harga 10.000, kada aja kita, itu lain 100.000. Kenapa kita sudah pinando? Pinando bahwa Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, kada ada sasamaannya. Memang kita belum bertamu dengan zat yang laisa kamitslihi syai'un, tapi kita pinando. Nah, pinando inilah yang kewajiban bagi hamba Allah untuk meminandui bahwa Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, maka ujar para ulama, dengan pahamnya akan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, selamat kita dari aliran-aliran mujassimah yang mentajsim akan Allah Ta'ala, yang memadahkan Allah Ta'ala berbentuk, bertempat sebagaimana makhluk. Paham itulah. Nah, satu dulu. Yang kedua, apa kada samanya Allah Ta'ala dengan makhluk? Pertama tadi zatnya kada sama dengan zat makhluk. Yang kedua, sifatnya, sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Nah, yang kedua, sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah berisi sifat, makhluk pun berisi sifat. Sifat ilmunya Allah ada, sifat ilmunya makhluk pun ada. Tapi ilmu Allah kada sama dengan ilmu makhluk. Di mana kada samanya aja. Nah, ilmu Allah qadim, ilmu makhluk hadis. Ilmu Allah ada sedia dengan sendirinya, ilmu makhluk dijadikan baharu. Napa tuh baharu tuh ya? Ilmu makhluk ini baharu. Hadis hanyar jada. Ayo ja orang tuh alim benar. Profesor, doktor, insinyur, lungor. Oh, saking alimnya berbuat L. Dikira apa L loh? Cakanya ilci kan jelas ilci ya, kalau ini L aja C-nya kadada, sakalinya lungor. Nah, pintar benar. Seluruh pertanyaan kawa menjawab. Yang wah ini nih. Wah ini berapa umur Sidin? 40 tahun. Nah sekarang kita kembali ke asal. 35 tahun yang lalu Bang Sidin pintar kayak inilah. Kada. Bah kami ingin salawar. Nah, kenapa? Balita 35 tahun yang lalu balita. Bayi 5 tahun. Nah, berarti alimnya sekarang hanyar. Dahulu kada alim. Pintarnya sekarang hanyar. Dahulu kada pintar. Bebungulan juga Nah, berarti ilmunya makhluk baru terjadi. Sedangkan ilmunya Allah qadim, ada dengan sendirinya.
Di situ perbedaannya sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah berisi sifat mendengar, makhluk bang berisi sifat mendengar, tapi berbeda. Pendengaran Allah qadim, pendengaran makhluk baharu. Nah, paham ya oleh dua sudah. Jadi zat Allah berbeda dengan zat makhluk, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Keterangannya nang kayak tadi. Lalu yang ketiga, nah, apa yang menjadi berbedanya Allah dengan makhluk? Yang ketiga, perbuatan. Allah berisi perbuatan, makhluk berisi perbuatan. Perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Di mana kada samanya? Perbuatan Allah ta'thir, memberi bekas. Maksudnya pasti jadi. Bila Allah bagawi pasti jadi. Makhluk bang, makhluk itu bila bagawi kada ta'sir, kada memberi bekas, menghadangi Tuhan dulu. Bila jatuhan oke, hanya terjadi. Bila jatuhan kada oke, kada terjadi. Nah, jadi makhluk bisa bagawi, Allah Ta'ala pun bisa bagawi. Tapi gawian Allah pasti jadi. Gawian makhluk menghadangi Allah Ta'ala jiwa dulu. Nah, di situ kada samanya. Jadi pada tiga wilayah inilah zat Allah kada sama satu dengan zatnya makhluk. Yang kedua sifat Allah kada sama dengan sifatnya makhluk. Yang ketiga perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Kada sama tuh bahasa kita. Bahasa Arabnya mukhalafatuhu lil hawadis. Kada samanya Allah bagi segala yang baharu, bagi segala makhluk. Paham sudah kita. Ini etikat Ahlussunnah wal Jamaah nih sebagai benteng. Jangan sampai aliran-aliran yang salah, yang sesat masuk ke otak anak kita. Berdahulu nih dikajal ke anak bini kita. Dilahirkan, balik ke rumah. Kiau bini suruh duduk. Rumahnya sini dulu tuh, tempulu kita menghadang orang berbukaan ini nah. Anak 10 hikung kumpuli berataan 10 jari jinya. Seikung jangan bisa anak hanyar. Coba jari jinya 10. Kumpul dudukan sini. Ini Ustadz Al-Akbar, anak bepandir. Lilit dulu sorban pian. Nah, sorban lilit. Ambil tasbih kakalungakan. Kakalungakan tasbih nah. Bolehlah orang tasbih lihai niatnya supaya jangan hilang. Sebab bila kita kiting-kiting talapas, beli wayah guring, bisa taguring talapas tasbih. Supaya jangan hilang kakalungakan. Itu niatnya mengalungkan tasbih itu supaya jangan hilang. Amun tasbih diandak di kantong, itu kan selama tasbih ada di awak kita, malaikat memintakan ampun kan gitu. Nah, supaya jangan hilang kakalungakan, itu niatnya maksudnya. Nah, ambil tasbih, ambil tungkat, sudah bijasa tungkat loh. Nah, jadi sagayar juga ini melihat tungkat-tungkat itu bisa mencatok sok abahnya dia nanya. Nah, ya kita duduk dulu sini. Sekalinya bini kan tapi mahirani nyaringi lagi. Bu, bangun gitu. Nah, jadi ujar yang laki, aku hanya dapat ilmu nih penting benar. Nyawa wajib mendengari, wajib hafal, wajib paham. Sebagaimana aku sudah hafal, sudah paham dan yakin bahwa Allah wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tuh kada sama dengan makhluk menyaing. Ngetakan tulah bemamai sakalinya sidin. Melajari itu jangan sambil bemamai. Nah, sambil mamusut melajari itu. Ingatakan menyaing. Allah nintu zatnya kada sama dengan zat makhluk. Apapun yang menjadi ciri-ciri makhluk, Allah kada kayak itu. Makhluk bisa berduduk, bisa berdiri, Allah kadang kayak itu. Makhluk bisa bertempat, bisa berabah, Allah kadang kayak itu. Zat makhluk bisa beganal, bisa bahalus, bisa berarah, Allah kadang kayak itu. Zat makhluk ini bisa berwarna habang hijau, Allah kadang kayak itu. Apapun yang tergelitik di hati kita, Allah nang kayak itu, Allah kadang kayak itu. Ada sesamaannya tuh, ada sesamaannya. Sifat Allah pun qadim, sifat makhluk baharu menyai. Allah bila bagawi pasti terjadi taksir memberi bekas. Makhluk bila bagawi menghadangi Tuhan dulu.
Nah, itu namanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kesurupan sakola kikone ya. Jadi yang bini. Nah, kan itu aja ilmunya. Itu aja ilmunya. Nah, setelah kita paham nang kayak itu, maka sambungannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Nah, ini adabnya. Banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Banyak memberi tasbih. Tasbih itu apabila berbentuk yang dikakalung ninang 100 tasbih naranya. Tapi bila inya babunyi dimentung kalimatnya subhanallah. Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Maka disuruh muntung kita banyak-banyak mengucap kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apabila waktu melihat segala sesuatu. Karena kita tuh disuruh lagi pelajaran yang terdahulu bahwa bila melihat sesuatu disuruh ingat lawan Tuhan. Melihat kipas angin, Allah ya kita. Melihat bini, Allah. Disuruh ingat lawan Allah. Tetapi di-warning oleh sifat mukhalafah lil hawadis. Ujar sifat mukhalafah lil hawadis, memang kita disuruh melihat Allah pada segala sesuatu. Nah, tetapi segala sesuatu itu bukan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat sesuatu itu. Nah, maka sangkaan kita yang salah itu terhadap Allah Ta'ala yang kada layak disandarkan kepada Allah, itulah yang disuciakan. Bukan ketika kita mengucap subhanallah kita mensucikan Allah, kada. Bukan, Allah itu sudah maha suci, kada perlu disucikan lagi. Waham kita, sangkaan kita yang salah itu yang diberesihi, yang disuciakan. Dahulu kita menyangka Allah nang kaya makhluk, subhanallah aja kita maha suci Allah nang kaya itu. Dahulu kita menyangka Allah Ta'ala bisa duduk santai juga di aras, maha suci Allah Ta'ala kadang kayak itu aja kita. Dahulu kita menyangka Allah tuh bermuha, kayak makhluk maha suci Allah bermuha. Nah, ini yang dimaksud maha suci subhanallah tuh. Memang kita disuruh melihat kipas angin berputar Allah, tetapi kipas angin Allah Allah. Allah bukan kipas angin bukan Allah. Itu yang pemahaman subhanallah. Jangan sampai kena kita tertipu. Nah, tertipu. Nah, beda lawan orang yang sudah asik lawan Tuhan. Kita jangan umpatan. Tasbih kita subhanallah. Ada orang asik lawan Tuhan. Orangnya asik lawan Tuhan. Nah, si Tuan Wali nih asik di rumah lawan Tuhan. Berduaan, mesra aja kita. Datangnya kita mengatuk rumah seden. Tok 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 tok. Guru, adakah pian di rumah? Ada aja Sidin. Padahal yang menyahuti Sidin. Ada lah guru, maka pian yang menyahuti. Ya Sidin. Oh, paham muridnya yang belajar sifat 20, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah Allah Ta'ala? Ada aja Sidin. Nah. Ini orang asik, jangan disalahkan. Nah, jangan disalahkan, jangan diiktirat, tapi jangan dituruti, apalagi kita salah paham. Nah, berarti sidin itu ya memadahkan diri sidin Allah Ta'ala. Oh, maka sifat mukhalafah lil hawadis ya nyawa yang bongol. Kita belum paham lagi. Nah, jadi pahami dulu. Jadi perkataan ana al-haq, ana Allah itu ada tafsir dan penjelasan. Kata-kata singkat tapi perinciannya panjang. Nah, orang wali bila menunjuk langit disebutnya Allah. Orang asik lawan Tuhan menunjuk sapi disebutnya Allah. Orang asik lawan Tuhan memandang bini disebutnya Allah. Bukan berartinya memandangkan bini itu ya Allah Allah ya bini. Kada kaya itu ada penjelasannya. Nah, apa maksudnya? Nah, coba kita jelasin dulu. Kita kembali ke pelajaran lebih awal dulu. Jadi Allah Ta'ala baisi wujud, nih baisi wujud dua. Nah, ini perhatikan bujur-bujur. Allah baisi wujud dua. Pertama, wujud rububiyah, yaitu wujud yang laisa kamitslihi syai'un, yaitu wujud yang bersifat mukhalafah lil hawadis.
Yang kedua, Allah berisi wujud mamlukiyah, yaitu wujud ciptaan sidin, yaitu segala makhluk. Nah, jadi wujud Allah yang pertama yang rububiyah, yang kadada sasamaannya dengan makhluk, satu. Yang kedua, wujud Allah yang mamlukiyah atau marbubiyah, yaitu ciptaan sidin seluruhnya. Maka orang yang bertauhid paham wujud itu hanya dua, wujud Allah dan wujud ciptaan Allah. Wujud Allah ada dasar samaannya, wujud ciptaan Allah yang sabak berandak ini nih. Nah, orang yang asik lawan Tuhan melihat wujud milik Allah, ini kagenangan dengan Allah yang menjadikan wujud tersebut. Melihat langit, kaganangan lawan Allah yang sudah mengadakan langit dan menggerakkan dan mendiamkan si langit. Melihat bumi, kaganangan lawan Allah. Melihat bini, kaganangan lawan Allah yang sudah menjadikan dan menggerakkan, mendiamkan si bini. Nah, itu orang asik lawan Tuhan. Melihat ayam, kaganangan lawan Allah yang sudah mengadakan alam ayam dan menggerakkan dan mendiamkan si ayam. Nah, jadi asik melihat ayam. Ujar orang yang asik nih, asalnya wujud milik Allah. Melihat ayam nih, wujud milik Allah. Sebab tidak ada wujud satupun melainkan miliknya Allah. Apapun yang pernah kita lihat atau yang belum kita lihat, apapun yang kita dengar atau yang belum kita dengar, apapun yang kita rasakan atau yang belum kita rasakan, seluruhnya wujud milik Allah. Lalu orang yang cinta lawan Tuhan melihat wujud milik Allah ini kagenangan lawan Allahnya. Melihat azan si kaum, misalnya azan jar kita, suaranya, bentuknya, zatnya wujud milik Allah. Nah, orang asik karena asik benar miliknya nintuna. Tak hilang jar kita mahzub. Pian kalau belajar nahu paham ada mudab ilaih. Ya kalau kadang-kala mudab itu dihapus, mudab ilaihnya aja ada lagi. Misal kayak ini contohnya, orang batakun lawan kita hendak ke pasar, jar orang tuh nyawa hendak ke mana? Kita jawab dengan secara panjang, repot. Aku mau pergi ke pasar. Jarang kayak itu pian. Biasanya kemana Cil? Pasar aja pian. Ya kada. Ba apa Cil? Nah, ba apa Cil? Guring ya kita. Ringkas jawabannya. Sebab orang yang berasikan tuh kadang mau bertele-tele. Nah, gini orang asik sama lawan orang asik lawan Tuhan. Tuh siapa tuh? Allah dinya. Bujur aja maksudnya wujud milik Allah. Nah, adakah yang ada segala yang ada ini selain dari wujud milik Allah? Adakah? Kadada. Segala yang ada seluruhnya wujud milik Allah. Maka mungkin kita hendak melihat film kisah Allah di wujud miliknya ini, ketahuan Allah Ta'ala ada, ketahuan Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat dan seterusnya. Kenapa ketahuannya? Karena ini diadakan oleh Allah, digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Maka wujud milik Allah sebagai film mengisahkan bahwa Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu kawa, Allah Ta'ala mampu. Nah, orang asik melihat segala sesuatu kagenangan lawan Allah. Maka ketika ditanya segala sesuatu itu apa, dijawabnya Allah, maksudnya wujud milik Allah. Contoh misalnya, nang kayak bini kita tadi, jadi ujar kita waktu melihat bini kita tuh, tapi kita asik lawan Tuhan, Allah aja kita. Adalah kisah selain dari kisah Allah yang ada di wujud bini kita tuh, ada. Bini kita dijadikan oleh Allah, digerakkan dan didiamkan oleh Allah, nyaba jalan kahulu ditolongi oleh Allah. Berarti bini kita tuh seikungan kisah yang menunjuk kepada kebaikannya Allah Ta'ala. Nah, maka wajar orang yang asik lawan Tuhan ketika melihat sesuatu Allah dinya. Tetapi ingat akan
Allah tetap Allah, bini kita tetap bini kita. Nah, itu paham ini itulah. Jadi jangan sampai sabuku. Arti sabuku ninto, bini kita iya Allah, Allah ya bini kita, sabuku namanya. Maksudnya, maksud orang yang asik lawan Tuhan tuh, bila melihat makhluk disebutnya Allah, maksudnya makhluk ini dijadikan, digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Berarti menjadi kisah kebaikan Allah. Orang yang sayang, orang bahasa sayangan hanyar kawin tuh nah. Kada mau ripot-ripot pian, anak cepat tuh bang. Hanyar kawin. Ada pang menang nih, pian ka mana kak? Ya, anunya mana kuni laki, pian ka mana kak? Jujur laki, aku hendak ke kamar, hendak menemui kamu dan perlahan-lahan memacul baju kamu. Kada denang kayak itu banyak pandir nih tak? Banyak pandir. Amun bujur cinta, lakinya cinta, bininya cinta, kada perlu disuruh. Yang laki langsung betilanjang, yang bini langsung betilanjang. Paham napian? Amun basalang yang memacul hutang, maka jerat 12 pulang hutangnya. Maka sabuting tak jerat mati. Jadi yang laki ini betangah malaman memacul tali hutang yang terjerat mati itu aja. Napa nih mengalih bener mak? Ya aku tak salah tak hilap tadi ya. Napa loadingnya lawas bener? Macul itu yang laki bongo jangan pintar cak ambil kan gunting tatak ya kalau napa ngalihnya? Ngalih juga kada diberi akal. Jadi mun bujur orang-orang tuh asik bujur cinta, nya kada mau banyak bertele-tele itu. Melihat makhluk Allah nya. Kenapa? Inya cinta lawan Tuhan. Makhluk ini apa? Tanda kasih dari Allah. Nah, biar Allah Ta'ala nyawa memang belum melihat aku dulu yang sebujur-bujurnya kayak pejat aku, tapi kuulahkan makhluk sebagai pengingat bagi aku. Nah, orang asik kasarah orang nang sama nang kayak semalam yang contohnya nang kayak melihat Rumah Irama di TV itu nah. Itu contohnya tuh. Pencinta Rumah Irama kada kau dipandir narting pencinta padahal kada diisi jabis diulahnya jabis palsu. Nah, jabis palsu, kumis palsu, rambutnya dipanjangkan palsu berataan tuh. Tapi naran pecinta dimirip-miripakannya. Suara aja yang si Amang Adol narannya nih, suara aja dimirip-miripakannya dengan Rumah Irama. Terlalu ya. Kenapa? Cinta lawan Rumah Irama dimirip-miripakannya. Menabung duit, kenapa dong duit nukar gitar aja? Kenapa? Supaya sama dengan Rumah Irama. Nukar salindangnya juga salindang Satria Bergitar ya kalau. Nah, jadi di kamar pakaian sudah kayak pakaian Rumah Irama. Orang cinta memang kayak itu. Segala sesuatunya serba Rumah Irama, amun cinta lawan Rumah Irama. Nah, sekalinya inya melihat di TV ada siaran langsung Rumah Irama. Siaran langsung Rumah Irama pada kehimungan nah melihat tarusinya yang ditunggu-tunggu telah tiba aja pandangnya TV tadi menaguk liur aja indah daripada hendak khusuknya melihat tuh indah menaguk liur ya lilihan tuh aja jangan taguk liur tuh tapi narannya indah terlewatkan sampai lilihan liur canganginya TV malah Rumah Irama luar biasa dipujinya ini cinta bang Rumah Irama pujinya tuh bang canganginya TV banyak sponsor hari ini kita padahal sebenarnya yang dicangangi itu TV itu Rumah Irama kah? Iya kah? Ada TV juga Rumah Irama juga tapi kita orang yang asik lawan Rumah Irama melihat Rumah Irama pas di TV maka siaran langsung. Bila Rumah Irama yang di Jakarta yang siaran langsung tuh angkat tangan kayak ini kelihatan di TV angkat tangan juga sama. Bila Rumah Irama yang di Jakarta tuh waktu siaran langsung bahin tabul tuh bahin tabul angkat burit ke atas bahin tabul naranya. Nah maka yang di TV itu kelihatan kayak itu juga sama.
Bila rumah irama siaran langsung tuh tabarusuk juga di TV itu kelihatan. Maka gawian rumah irama yang di TV sama dengan gawian rumah irama yang di sana. Pahamlah. Asik benar melihat. Orang asik jangan ditakuni, sebab bila ditakuni bisa jadi fitnah. Mana rumah iramanya? Tuh jinya. TV tunjuknya. Kita yang salah paham itu sesat tuh ya. Rumah irama padakannya TV. Paham lebih yang. Padahal inya tuh paham aja. Nang naran rumah irama tuh bukan ada dalam TV, bukan di belakang TV, bukan di muka TV, bukan di bawah TV, bukan di atas TV. Kada. Sama nang kaya orang paham dengan Allah. Allah Ta'ala bukan di bawah sesuatu, bukan di atas sesuatu, bukan di muka sesuatu, bukan di belakang sesuatu, bukan iya sesuatu itu, tetapi di sesuatu itu nampak kisah kebaikan Tuhan. Walaupun sesuatu itu bukan Allah, tapi sesuatu itu nampak di situ kisah kebaikan Tuhan. Kisah apa? Kisah Allah menjadikan, kisah Allah menggerakkan dan mendiamakan. Maka sesuatu itu bukan sesuatunya yang luar biasa. Asalnya biasa-biasa aja sesuatu ini, cuma gara-gara sesuatu ini menjadi penjelasan bagi adanya Allah yang mengadakan, menggerakkan dan mendiamkan, maka sesuatu itu menjadi luar biasa. Mudah-mudahan paham. Jadi kita jangan mudah juga menyalahkan orang. Kita jalani asik kita lawan Tuhan juga. Cuma kita yang sementara belum asik ini, subhanallah, subhanallah. Orang yang sudah asik, Allah, Allah, Allah. Kita belum asik, tambahi subhana sebelum Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mau ditarusakan yang hendak masuk kantor, kasihan ya kalau ada yang masuk kantor, ada yang masuk kamar, macam-macam jadi sadang aja kita sebelum jam 1, sebab yang masuk kantor jam 1 ya kalau insya Allah kita sambung pelajaran kita. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.